Salam damai, shalom. Puji Tuhan, kita bisa lanjutkan dengan kitab Roma bab 11 dengan judul Sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benjamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu bahwa yang dikatakan kitab suci tentang Elia, waktu ia mengadukan Israel kepada Allah, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Demikianlah sabda Tuhan. Sisa Israel. Maksudnya apa ini? Adakah Tuhan mungkin telah menolak umatnya? Jadi umatnya siapa? Israel. Israel adalah umat Tuhan, umat pilihan Tuhan yang sulung. Ya, jadi kita ini juga umat Tuhan, tapi bukan yang sulung. Di Indonesia ini kita adalah umat Tuhan juga, walaupun bukan yang sulung. Ya, mungkin anak yang keberapa ya, tetapi kita anak Tuhan. Kita akan menjadi ahli waris juga ya. Sebab anak akan mendapatkan warisan. Kalau orang upahan tidak mendapat warisan ya, hanya upah saja. Apakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Karena orang Israel waktu itu ya, zamannya Paulus itu bebal. Paulus mengatakan, tidak, sekali-kali tidak. Allah tidak mungkin telah menolak umatnya. Aku sendiri pun keturunan Israel, keturunan Abraham dari suku Benjamin. Benjamin itu anak yang paling bontot, paling kecil dari Yakub. Allah tidak menolak umatnya. Ya. Artinya apa? Ya memang ada yang musnah. Lihat ini. Waktu itu Elia juga pernah mengatakan, Nabi Elia, Tuhan. Jadi waktu itu Nabi Elia mengadu kepada Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbahmu juga sudah mereka runtuhkan, hanya aku yang selamat. Lalu maksudnya Elia supaya Tuhan marah dan menghancurkan umat Israel waktu itu. Tetapi apa kata Tuhan kepada Elia? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Jadi waktu itu orang-orang Israel banyak yang menyembah Baal. Ya, Baal itu ya sesembahan ya, yaitu berhala. Aneh memang ya, sudah menyaksikan Tuhan yang maha dahsyat itu membawa orang Israel keluar dari Mesir, masih menyembah Baal ya. Aneh-aneh saja. Orang Israel waktu itu aneh-aneh saja ya, sudah menyaksikan kedahsyatan dari Tuhan,
kok nggak juga ya setia ya menyembah Baal ya. Ya itu dia. Tetapi jangan khawatir, masih ada 7.000 orang ya, yang bersih ya, yang selalu menyembah Tuhan yang benar ya, Tuhan dari Abraham. Dengan demikian ya, Tuhan tidak menolak umatnya ya, karena masih ada 7.000 orang Israel waktu itu ya. Demikian juga sekarang ini. Ya, bagaimana dengan Israel ya? Israel yang masih ada juga ya, dan masih ada juga yang menjadi yang sudah dipilih Tuhan ya, yang dilindungi Tuhan. Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku, yang artinya setia menyembah Tuhan dan tidak pernah sujud menyembah Baal. Itu jadi itu yang dikatakan sisa Israel ya. Ya, Israel waktu itu banyak sekali ya, mungkin sampai ratusan ribu, tapi hanya 7.000 sisanya ya, yang sujud setia menyembah kepada Tuhan. Tuhan dari Abraham, Tuhan dari Ishak, dan Tuhan dari Yakub, Tuhan Yesus. Demikian juga kita sekarang ini ya, kita menjadi salah satu yang dilindungi, yang dijaga oleh Tuhan, yang tidak pernah sujud menyembah berhala. Berhala sekarang zaman modern ini apa? Contohnya ya jelas uang ya. Salah satunya uang. Salah duanya apa? Kekuasaan ya, jabatan, harga diri. Terus inginnya nomor satu, ingin menang-menangan, ingin duluan ya. Itu dia, harta, tahta, dan wanita atau pria bagi yang wanita. Jadi itu adalah berhala baru ya. Sudah punya istri, masih lirik-lirik perempuan lain ya. Nah, itu dia. Itu adalah berhala. Sudah punya suami, masih lirik-lirik laki-laki yang lainnya. Itulah berhala. Sudah punya mobil baru, gak puas melihat mobil teman lebih mengkilap, lalu beli lagi mobilnya, gak mau kalah. Itulah berhala ya. Udah berlebihan ya. Makanan juga bisa. Sudah kenyang makan makanan yang bergizi, masih lagi lihat makanan yang lain yang enak ya, hanya untuk menyenangkan lidah ya. Padahal perutnya sudah kenyang. Itu juga sudah tergolong kita dikuasai oleh hawa nafsu makan ya. Itulah berhala ya, memang harus ditinggalkan ya. Kita semua butuh makan ya, tetapi yang cukup. Kita semua butuh uang ya, tapi yang cukup saja ya, gak perlu berlebih-lebih. Sebab lebihnya itu bisa mendatangkan dosa, mendatangkan malapetaka. Orang kalau kebanyakan uang itu kan cenderung untuk kacau ya, cenderung untuk menguasai orang lain dengan uang dan hal-hal yang lainnya. Itulah berhala, itulah Baal. Jangan pernah kita sujud menyembah itu, jangan. Sebab demikianlah dinamakan kasih karunia. Jadi yang sisa 7.000 orang ini adalah karena pilihan Tuhan, karena kasih karunia-Nya ya. Jadi bukan karena perbuatan kita. Kita dipilih bukan karena kita memilih Tuhan, tetapi kita yang dipilih Tuhan karena kasih karunia-Nya. Jadi kita ini yang bisa datang kepada Tuhan Yesus, kita ini mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kita dipilih untuk menerima kasih karunia-Nya. Ada yang nolak, banyak yang nolak. Bahkan mungkin lebih banyak yang nolak daripada yang menerima kasih karunia Tuhan ya. Dipilih, ayo datang, dirangkul, tapi nggak mau. Dan seterusnya itu. Ya sudah ya, menolak. Urusannya masing-masing. Nah, kita yang dipilih, kita dipilih bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita. Tetapi setelah dipilih kita harus menjaga ya.
Jangan sudah dipilih tapi masih membawa kotoran-kotoran, masih melekat, harus dibuang. Kita sudah dipilih, sudah dirangkul, ayo datang ke tempat suci, ke kelompok yang suci. Jangan kita terus masih menggandeng kotoran, kita pegang kotorannya, Nah, itu harus dilepas, harus dibuang, supaya kita bisa bergabung dengan orang-orang pilihan Tuhan yang mendapatkan kasih karunia. Bagi rekan-rekan yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari kitab Roma, atau surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.